Halo, selamat pagi. Saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Pascal Siswari. Saudara, beberapa waktu terakhir kondisi ekonomi dunia dan juga Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita akan bicara dan juga melihat lewat indikator-indikator ekonomi secara makro. Yang pertama kita akan lihat adalah nilai tukar rupiah. Nah, pelemahan nilai tukar rupiah ini terjadi karena sebenarnya investor sedang mengurangi risiko keuangan mereka. Terlebih, angka menunjukkan consumer confidence Amerika Serikat turun karena inflasi di Amerika Serikat lagi tingginya ada di angka 8%-an dan akhirnya prediksi resesi di Amerika Serikat ini tidak bisa dihindari. Sudah banyak sekali analis-analis yang menilai ekonom-ekonom yang memprediksi bahwa resesi Amerika Serikat udah nggak bisa dihindari lagi. Ini adalah nilai tukar rupiah selama 6 bulan. Anda lihat trennya, kalau dari Januari di awal tahun 2022 rupiah kita masih di angka 14.200-an. Tapi 6 bulan kemudian, tepatnya di tanggal 4 Juli, hari ini angka rupiah ada di nominal 14.953, semakin dekat sekali dengan angka 15.000 rupiah. Di bulan-bulan ini, saudara, berarti di sekitar April Maret ini mulai kondisi nilai tukar rupiah semakin trennya meningkat, meskipun sempat menguat, tapi trennya kalau dilihat secara umum meningkat. Apalagi ketika itu di bulan Maret April Amerika Serikat semakin menunjukkan bahwa The Fed akan mulai membuat kebijakan moneter ketat atau menaikkan suku bunga mereka. Nah, kondisi Amerika Serikat ini memang membuat tidak mau The Fed ini menaikkan suku bunga. Kalau melihat angkanya juga US Treasury sedang naik, lalu juga dolar indeks naik. Akhirnya capital flow di Indonesia berpengaruh. Menjadi sebuah keniscayaan kalau Amerika Serikat nih, negara salah satu ekonominya yang paling besar di dunia sedang gonjang-ganjing, akan terasa langsung dampaknya terutama untuk negara berkembang di Indonesia. Apalagi sebenarnya transaksi-transaksi ekonomi perdagangan secara global di Indonesia masih kebanyakan menggunakan dolar. Ditambah lagi ada sentimen kebijakan The Fed tadi yang mengeluarkan pernyataan kalau mereka masih akan terus menaikkan suku bunga, tidak berhenti di bulan lalu, tapi masih akan menaikkan hingga akhir tahun. Ini amat memengaruhi nilai tukar rupiah. Kalau asing lagi cemas, pasti akan terlihat juga di pergerakan bursa saham. Kami ambil selama sebulan. Ini kembali kita lihat secara tren. Kalau trennya di bulan Juni kemarin menuju ke bulan Juli, trennya itu turun. Nah, melihat lagi pada sepekan kemarin, indeks harga saham gabungan pelemahannya mencapai 3,53%. Lagi-lagi saudara, kemakan isu kenaikan suku bunga Amerika Serikat atau suku bunga The Fed yang akan kembali dilakukan pada bulan ini jadi pendorong melemahnya indeks harga saham gabungan. Tambah lagi meningkatnya eskalasi geopolitik Rusia-Ukraina juga membuat investor memilih investasi yang nggak terlalu agresif, akhirnya pasar modal ditinggalkan. Kemarin juga kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina juga tampaknya tidak terlalu memberikan energi yang cukup besar untuk memberikan atau membuat indeks harga saham gabungan kita membalik arah. Nah, ini terlihat dari kemarin atau sepekan kemarin 3,53% pelemahannya. Ditambah lagi data-data di lokal juga nggak cukup kuat nih membuat sentimen yang cukup positif. Inflasinya lagi jelek, lalu juga tadi rupiahnya lagi mendekati angka 15.000. Akhirnya tren indeks harga saham gabungan ini melemah. Satu lagi saudara, indikator yang baru diumumkan akhir pekan lalu oleh Badan Pusat Statistik yaitu inflasi di bulan Juni angkanya 0,61%. Tapi kalau melihat secara tahunan ternyata angkanya sudah di 4,35%. Ini artinya saudara, sudah jauh di atas target pemerintah. Kalau pemerintah targetnya ini 2,5 plus minus 1%, ini berarti sudah di atas lampauan target pemerintah. Bank Indonesia juga sudah memprediksi tampaknya akan di atas 4%. Kemarin Menteri Keuangan Sri Mulyani juga akan bilang sepertinya inflasi akan berada di kisaran 4 sampai 4,5%. Kalau melihat juga trennya ini di bulan Mei,
sudah mulai naik dari Mei ke Juni dari 0,4 menjadi 0,61%. Prediksinya lagi-lagi di bulan Juli ini masih akan naik inflasinya karena yang pertama ada listrik nih. Sudah mulai naik di bulan ini terutama untuk pengguna di atas 3.500 volt ampere. Ini pasti akan langsung terlihat angka indikatornya di bulan Juli. Nah, kalau di bulan Juni sebenarnya pemicunya adalah harga bahan pokok. Jadi cabai lalu juga bawang ini harganya lagi tinggi sekali, faktornya adalah cuaca, akhirnya jadi gagal panen, demand supply-nya nggak ketemu. Nah ini akhirnya membuat angka inflasi tahunan ada di angka 4,35%. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Margo Yuwono bilang kalau meskipun sudah ada di angka 4,35% dan melampaui target pemerintah, tapi ternyata angka inflasi menurut BPS masih relatif aman. Kami berikan pernyataan Margo Yuwono kepada Anda. Ini sangat tergantung dari kebijakan pemerintah ya terkait dengan kebijakan energi untuk menahan harga tidak terlalu tinggi lagi ya. Dan penyebabnya kalau dilihat dari beberapa tadi saya sampaikan lebih pada harga bergejolak sebenarnya ini lebih karena faktor cuaca yang menyebabkan inflasinya tinggi. Dan tadi saya sampaikan ya kalau harga bergejolak ini karena cuaca nanti mulai normal kembali, seharusnya tidak lagi memberikan dorongan kepada inflasi gitu ya. Jadi kalau menurut saya masih relatif aman gitu ya, relatif aman, tapi perlu waspada ya karena ya ada beberapa komoditas, terutama energi itu masih diberikan subsidi oleh pemerintah gitu ya.